فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Fakashafna angka gitu aka babasar ke yaumal hadi. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiah, sehingga kita bisa dikumpulin lagi, ngaji lagi, ta'lim lagi, belajar lagi tentang keyakinan-keyakinan kita yang mungkin salah, ya bila mana sudah benar ya alhamdulillah. Serta salawat salam tersanjung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Jalla Jalaluhu mengirimkan rahmatnya kepada beliau, para sahabatnya yang agung, ahlul baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya yang masih mau mengaji. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita berterima kasih pada guru-guru kita, baik guru-guru di sekolah, guru-guru di madrasah, wabil khusus guru-guru agama yang telah bimbing kita minazulumati ilan nur, daripada dunia kegelapan hingga kita dijalankan di jalan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau yang mengajar dan kita yang diajar diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Dihapuskan segala hilaf-hilafnya. Amal ibadah kita yang gak seberapa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih mengaji kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sekandari rahimahullahu taala, yang dimana beliau ingin mengajari kita tentang keyakinan-keyakinan yang benar, yang hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki sudah pasal ke-10 gitu, yang dimana kami mengharapkan saudara-saudari sudah benar hidupnya pelan-pelan, sudah benar hidupnya dibimbing oleh ilmu syariat agama, yang dimana sudah diajarin dari pasal ke-1, kedua, ketiga sampai nomor 9 yang lalu. Hari ini kita memasuki pasal yang nomor 10 yang lebih halus lagi ketimbang yang kemarin gitu. Ada yang mau di-sharing dulu kah sebelum dilanjut? Ya, kalau nggak ada kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu asyirah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-alamah al-arif-billah Syekh Tajuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah As-Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumi. Qala Syekh, katanya, al-a'malu syuwarul qaimah, yang dimana amal-amal itu semata-mata bentuk-bentuk yang tampil zahirnya. Wa arwahuha wujudu syirral ikhlasi fiha. Adapun ruh-ruh yang menghidupkannya ialah hadirnya cahaya ikhlas kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.
Segitu dulu yang akan kita bahas. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alkisah suatu hari saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan beberapa sahabatnya, datanglah seorang wanita kafir membawa beberapa biji buah jeruk sebagai hadiah, yang dimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerimanya dengan senyuman, kan gitu ya, menerimanya dengan gembira. Lalu mulailah jeruk itu dimakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan tersenyum, sebiji demi sebiji, hingga habislah semua jeruk tersebut. Kisah ketika wanita itu minta izin untuk pulang, maka salah seorang sahabat segera bertanya, "Ya Rasulullah," gitu ya, "kenapa nggak disisain nih?" Kalau bahasa kita kan gitu, "Kenapa nggak disisain buat kita-kita nih?" gitu. Rasul pun tersenyum dan menjawab, "Tahukah kamu," gitu, "sebenarnya buah jeruk itu terlalu asam sewaktu saya makan," gitu. "Kalau ente-ente makan," katanya, "saya takut di antara kalian ada yang mengenyitkan dahi atau memarahi wanita itu," gitu. "Saya takut hatinya akan tersinggung. Sebab itu saya habiskan semuanya," gitu. Kalau di kisah lain ceritanya tentang buah anggur, kalau di sini tentang buah jeruk. Jadi ada dua kisah yang pada intinya hikmahnya sama gitu. Kayak kita kita sudah pernah belum kalau dikasih hadiah sama kawan kita, sama anak kita, sama suami kita, sama istri kita, sama orang tua kita, bahkan seneng bawaannya, bukan "ya ginian dong mah gue udah punya," jangan dong. "Ya ginian doang, apa heboh banget," jangan. Karena menyenangkan hati seorang muslim itu juga tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak-akhlak yang tadi dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bukan bukan dibuat-buat, tapi semata-mata karena ada cahaya ikhlas di dalam hatinya gitu. Dikarenakan di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Aku bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril berkata katanya, aku telah menanyakan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, ikhlas itu ialah salah satu rahasiaku yang aku berikan ke dalam hati-hati orang yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku." Jadinya ikhlas itu kayak wali, jadinya hanya orang yang wali yang tahu wali. Jadi orang yang ikhlas hanya orang-orang yang muhlasin atau muhlisin, yang sudah mengenal sesama orang-orang ikhlas gitu. Yang nomor 2 poinnya ialah sir. Sir itu secara bahasa artinya ialah rahasia. Secara hakikat sir itu ialah cahaya khusus yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dia cintai. Seperti mohon maaf, di penjelasan sebelumnya, Sarirah, itulah tempatnya cahayanya Allah Subhanahu wa taala tuh bersemayam sir, kan gitu. Lalu kita jelasin nih di papan tulis pelan-pelan. Yang pertama ialah amal jasmani. Sholat, puasa, zakat, pergi haji, ngaji, itu berbentuk jasmaniyah gitu. Lalu ada amalan rohani, taubat, malu gitu tuh, ya berbentuk rohaniyah, yang dimana ketika ada jasmani, ada rohani, ada ruhnya. Ruhnya ini yang disebut ikhlas ruhnya. Bila mana jasad yang tidak punya ruh dikubur atau meninggal dunia, amal tanpa ada ruhnya sia-sia gitu, atau jadi bangkai gitu. Amal yang tanpa ada ruhnya jadi bangkai, jadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harus ikhlas, karena harus benar di dalam beramalnya. Kenapa begitu? Ikhlas itu sulit, hanya orang-orang tertentu yang bisa ikhlas. Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam surat Al-Isra ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalnallah
fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lah jahannama yaslaha mazmumam madhuro. Yang artinya ialah barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau dunia atau jabatan atau pangkat atau apa bentuknya nih nggak tahu, maka kami segerakan baginya dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Maksudnya ialah orang kaya yang di dunia ini Allah yang ngendakin. Jadi kalau ente nggak kaya dunianya, agamanya belangsak, nauzubillah min zalik tuh. Hati-hati tuh ente tuh. Mending kalau kaya. Ini udah dunianya nggak kaya, akhiratnya belangsak, parah benar itu udah. Lalu dan kami tentukan baginya neraka jahanam, tempat kembalinya ialah neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir gitu. Lalu dijawab juga ayat 19. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minu faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu ialah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita ngajarin kalau nanam padi rumput ngikut gitu. Ente ngejar akhirat, dunia ngikut. Kenapa kita dibutakan ngejar dunia tapi lupa ngaji, lupa sholat, lupa berbakti kepada orang tua, jahat sama istri sama anak? Kenapa why gitu? Kenapa ente orang yang jadi gelap mata padahal ente dulunya ngaji di TPA, di TPQ, dibimbing oleh kiai-kiai kampung dari kecil supaya benar hidupnya? Kenapa ketika sudah mengenal dunia ente lupa sama segala-galanya? Kenapa itu? Gitu. Karena berbeda ayatnya 18 dan 19. Yang 18 ialah sedekahnya ingin dipuji, salatnya ingin disanjung-sanjung karena dunia gitu. Ada juga hadis yang berasal dari Muhammad Rasulullah SAW. Qala Muhammadur Rasulullah SAW, iza kana akhir zaman sayarata ummati salasa syafiraq gitu. Firqatun ya'budunallah khalisa wa firqatun riya'a liyastakhilu bihinnas. Yang artinya ialah di akhir zaman nanti umat-umatku akan terkena, akan tergolong, akan terbagi menjadi 3 bagian gitu. Yang pertama ada orang yang ikhlas. Yang nomor 2 ada orang yang riya. Dia ingin materi atau pujian-pujian. Contohnya saya ngajar begini masih muda. Kalau saya ingin dibilang begini begitu, mungkin saya sudah riya Pak, Bu gitu. Saya sadar diri saya ini bukan siapa-siapa gitu. Saya cuman manusia biasa, orang kampung gitu. Cuman ingin mengajarkan pelan-pelan gitu. Anggaplah ente anggap aneh guru, ya nggak apa-apa, aneh nggak jadi soal kan gitu, nggak jadi soal. Toh pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya kan semuanya kan gitu. Lalu yang nomor 3 yang lebih parah, mencari makan dengan manusia. Banyak dari kita mencari makan dengan manusia. Kalau nggak ada fulan kelaparan, wah kerja sama orang boleh gak? Boleh, cuman melupakan Allah Subhanahu wa taala yang nggak boleh gitu. Ada dari kita di sini yang begitu tuh gitu, mencari makan dengan manusia gitu. Lalu ada tingkatannya ikhlas gitu. Kita share dulu, share. Santai-santai, ngajinya santai. Jangan pusing-pusing, jangan pusing-pusing. Kalem. Ikhlas itu ada tingkatannya. Al-ikhlasu ala salasa darajah. Yang pertama ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya orang awam ialah poin-poinnya yang pertama mengesahkan Allah pada ibadah.
lillahi ta'ala. Itu ikhlasnya orang-orang awam. Nawaitu sauma qadin an adai fardhu syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus lillahi ta'ala, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang awam. Poin nomor 2 ialah menuntut dunia dan akhirat gitu. Bila mana saya sholat tahajud, insya Allah Allah buka rezeki. Bila mana saya sholat duha, insya Allah saya buka rezeki. Bila mana saya mengamalkan sholawat ini, sholawat itu, insya Allah saya buka rezeki. Bila mana ibadah ilahi lainnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan dunia, itu namanya menuntut. Atau bahasanya ialah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tapi menuntut gitu. Menuntut. Kita jangan sampai menuntut. Kenapa begitu? Orang yang menuntut ketika tuntutannya tidak dipenuhi, kecewa, berat, pusing, galau, sedih, gundah gulana, semuanya serba salah. Itulah orang-orang yang menuntut. Di sini ada gak? Ada, di sini banyak, cuman gak ngaku aja nih yang ngaji-ngaji nih. Lagi mau ngajak orang ya, masya Allah, kayak gitu. Yang nomor 2 ialah ikhlasnya orang host atau host. Poin yang pertama ialah mengesahkan Allah pada ibadah. Mengesahkan Allah pada ibadah. Lillahi ta'ala, tetap lillahi ta'ala, karena kita tidak boleh merubah-rubah. Lillahi ta'ala tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ikhlasnya orang-orang host, dia masih menuntut akhirat gitu. Baca salawat 1000, istighfar 1000, ingin diberi ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas-ikhlasnya orang host gitu. Dia baca Rotibul Hadad, Hizib Nasor untuk ketinggian makom derajat. Dia masih menuntut tentang perkara akhirat gitu. Lalu yang nomor 3 gitu. Nomor 3, ikhlas yang orang khawasil khawas itu. Ikhlas yang orang khawasil khawas, mengesahkan Allah pada ibadah tetap lillahi ta'ala, lalu dia memantapkan ubudiyahnya, ibadahnya yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'na wa ta'na, kepada siapa? Kepada ulama dulu, ittiba'ul ulama gitu, baru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu jadinya. Saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini nih di papan ini tadi ada 3 golongan nih. 3 golongan orang-orang ikhlas. Yang mana nih yang ente coba pikirin dari sekarang? Kalau dibilang orang awam, kok nggak pernah dapat ya apa yang diinginin? Berarti ada yang salah tuh dengan diri ente tuh. Baca ini, baca itu, kagak kobul-kobul perasaan dunianya. Nah apa itu? Berarti ada yang salah. Berarti dia tidak mengesahkan Allah dalam ibadahnya gitu. Dia masih nyembah dunia gitu, nyembah togut. Jahanam dia nanti tempat kembalinya itu. Tadi kan udah dijelaskan di dalam surat Al-Isra. Yang nomor 2, nomor 3 tuh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala gitu. Ente semua yang hadir di sini jangan berpikiran gini. Wah, ngaji begini jadi wali dong. Enggak. Ngaji gini enggak jadi wali, enggak. Kita ini masih manusia, masih salah. Dosa kita banyak, cuman Allah tidak membuka aib kita aja gitu. Gimana ya? Ada yang bertanyakan kah?
Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana amal kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dicatat nih buat saya pribadi khususnya dan umumnya pada saudara-saudara. Yang pertama stres. Yang kedua maksiat. Yang nomor 3 sempit urusan. Nah lu. Tuh, itulah amalan-amalan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama stres, yang kedua maksiat, yang ketiga sempit urusan. Kalau ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita atau bertetangga kita ada orang-orang yang stres, berarti dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau dia masih ngelakuin maksiat-maksiat yang dilarang oleh agama, berarti dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau dia nunggak bayar kontrakan, sempit urusannya, berarti dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lebih-lebih membaca sholawat untuk dunia. Jangan pernah membaca sholawat sebagai tanda cinta kita kepada Habibana Sayyidana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta aja udah, jangan buat dunia-dunia sholawat, jangan ikut-ikutan orang lain memang gak ada ilmu, jangan, kita udah ikut-ikut guru-guru kita aja yang benar, pelan-pelan udah gitu. Lalu ketika tadi sudah mengerti amal yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang ada 3, lalu ulama-ulama kita mengajar ini supaya bisa ikhlas. Gitu. Yang pertama ialah merenungi ayat-ayat Al-Qur'an tentang ikhlas dan tentang riya gitu. Merenungi ayat-ayat Al-Qur'an tentang ikhlas dan tentang riya. Bila mana ikhlas itu disebut di dalam Al-Quran ya mukhlis, ya mukhlasin gitu. Dan orang-orang riya disebut ya munafik, ya godir, ya penipu. Adakah kita ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya godir sebagai penipu? Nauzubillah min dzalik, jangan pernah. Nomor 2 ialah menyembunyikan amal soleh atau ketika sudah dilakukan gitu. Kalau kita kan jari kita gatel, pengennya ngupdate di media sosial, pengennya ngupdate, tapi kan tahdis bin nikmah guru bukan. Tahdis bin nikmah itu ketika ente beramal orang lain termotivasi, bukti nyata kan enggak. Ente ngupdate orang lain jadi panas gitu, berarti tandanya ente masih ada terselip untuk riya gitu. Tandanya ente masih ujub. Hati-hati tuh sama medsos tuh, terutama orang-orang sini nih kan gitu ya. Kalau ngupdate asal-asalan aja, orang lain jadi kesinggung, bahaya bener ini, jangan. Yaudah. Yang nomor 3 ialah memutuskan tamak atau serakah kepada makhluk. Udah kita putus dah serakah kepada makhluk gitu. Sudah harus kita putus serakah kepada makhluk, udah jangan lagi dah gitu. Apa contohnya memutus serakah kepada makhluk? Ada 7. Yang pertama, kita kepengen makhluk sayang dan cinta kepada kita. Kita ini serakah, kita ini tamak gitu. Kita kepengen semua makhluk sayang dan cinta kepada kita. Padahal Imam Syafi'i mengatakan pasti ada seseorang yang benci kita gitu. Atau yarhamu Gus Dur, kiri kanan benci ya jalan aja gitu, repot banget gitu. Jangan nih. Ada gak di sini yang begini nih? Kepengen semua makhluk sayang dan cinta sama kita. Rasul aja Pak, Rasul masih kena fitnah sampai detik hari ini. Rasul tuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di ahli langit maupun di ahli bumi, masih kena fitnah. Yang nomor 2 ialah kita kepengen makhluk memberi kepada kita. Memberi. Apa itu memberi? Memberi itu banyak maksudnya. Kita kepengen orang lain harus menghormati kita.
Padahal hidup itu beda-beda akhlaknya. Kalau memang kita tidak dihormati orang, kita harus bisa menghormati orang lain. Sidi Abdul Qadir Jilani mengatakan, kalau bisa jangan pernah menzolimi orang lain dan jangan juga dizolimin orang lain. Tapi bila mana dalam keadaan terpaksa, lebih baik dizolimin. Jangan pernah menzolimin orang lain. Kalau kita kan enggak, gitu. Enggaknya apa itu? Kadang orang lain harus hormat sama kita karena kita lebih tua. Belum tentu lah. Gitu. Kalau didikan orang tuanya dia nggak benar, belum tentu hormat sama kita. Dan sikap kita kadang marah, seakan-akan kita ini yang paling benar, kita ini yang paling mulia. Tidak bisa gitu. Yang nomor 3 ialah latihan, pelan-pelan latihan. Susah untuk memutus serakah pada makhluk. Latihan salah satunya riadoh, qanaah, udah cukup. Jangan berharap sama manusia pahit, jangan. Yang udah kan pahit, utangnya nggak dibayar, proyeknya gagal, ngarepin suami kagak becus kerjanya, ngarepin anak kagak ngasih, udah ngapain. Yang selanjutnya nomor 4 ialah berdoa. Doa sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan keikhlasan. Apa doanya? Allahumma rizqnal ikhlas fil amal wal qawli, gitu. Ya Allah, berikanlah kami keikhlasan dalam beramal dan berucap, gitu. Udah dibaca tuh. Allahumma rizqnal, kalau rame. Kalau sendiri Allahumma rizqnil ikhlas fil amal, gitu. Mesti dibaca tuh di setiap sholat supaya kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya nomor 5 ialah berkawan dengan orang-orang ikhlas, orang-orang yang tidak cinta dunia. Lebih-lebih kita umurnya udah pada tua nih, yang muda-muda kudu semangat ngajinya, kerjanya. Yang tua-tua mencari kapan lagi, gitu. Kerja dikit marah-marah bawaannya. Udah berkawan dengan orang ikhlas. Lalu selanjutnya ialah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat yang 4, jangan yang 4, gitu. Apa itu? Ingat yang 4, jangan yang 4. Yang pertama ialah takut tapi tidak waspada. Yang nomor 2 ialah mengharap tapi tidak mencari. Yang nomor 3 minta ampun tapi tidak menyesal. Yang nomor 4 ialah beramal tapi tidak ikhlas. Nauzubillah min zalik. Adakah kita ada di dalam poin-poin tadi? Kita takut tapi kita tidak waspada, gitu. Kita takut azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu nyata, tapi kita tidak mau waspada. Kita tidak mau mencari amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita daripada panasnya api neraka. Kita tidak mau. Yang nomor 2, kita mengharap tapi tidak mencari. Laganya kita kayak Imam Malik, kayak orang-orang soleh, padahal sholatnya aja kagak benar. Kita di rumah aja maunya, nggak mau mencari. Yang nomor 3, kita udah minta ampun tapi dalam hati kita masih ada perasaan sombong, tidak mau menyesal sedikit pun. Dikoreksi dikit marah, dikritik dikit kagak terima, tuh kita banget tuh. Padahal setiap malam kita minta ampun, tapi giliran istrinya yang ngeritik, anak yang ngeritik, marahnya minta ampun. Lalu ada nomor 4, beramal tapi tidak ikhlas. Yang dimana beramal tapi tidak ikhlas ialah sia-sia atau jadi bangkai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjut lagi, gitu. Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah. Saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hikmah yang nomor 10 ini Syekh Ibnu Taimiyah Sekandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bih ingin masih tahu pada kita bahwa sesungguhnya jasad itu kalau nggak ada ruhnya kan dikubur, meninggal. Amal kalau nggak ada cahaya ikhlasnya itu sia-sia. Yang dimana kita harus bisa belajar ikhlas nih, gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala, jangan kayak orang-orang yang tadi disebutkan, amal bukan karena Allah dia akan stres,
akan ngelakuin maksiat dan akan sempit urusannya gitu. Lafa minkum wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي